Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, di tengah dunia yang serba riuh dan penuh distraksi ini, salah satu tantangan paling besar dan paling klasik itu sebenarnya apa? Jawabannya mungkin sederhana, gimana caranya membentuk manusia yang baik. Dan pertanyaan ini jujur aja makin kesini makin relevan kan? Dengan semua gempuran informasi, teknologi, dan perubahan sosial yang super cepat, gimana caranya kita bisa memastikan nilai-nilai penting kayak integritas, kerendahan hati, dan rasa syukur itu tetap kokoh? Dan, ini bukan cuma perasaan kita aja loh. Sumber analisis kita juga menyoroti hal yang sama, adanya keprihatinan tentang moralitas generasi muda di zaman modern ini. Rasanya aneh ya, teknologi makin canggih, tapi kok masalah karakter ini seolah nggak ada habisnya, malah kadang terasa lebih rumit. Makanya, nggak heran kalau kita bicara soal apa yang bisa disebut krisis karakter modern. Sebuah era di mana informasi itu melimpah ruah, tapi kebijaksanaan rasanya kok jadi barang langka. Tapi, tenang dulu, di tengah semua kebingungan ini, ternyata ada sebuah panduan kuno yang, relevan banget sampai sekarang. Al-Quran menyajikan kita kisah Luqman, yang nasihat-nasihatnya untuk anaknya itu ibarat cetak biru abadi untuk pendidikan karakter. Yuk, kita coba bongkar cetak biru ini. Ini bukan sekedar kumpulan nasihat biasa loh, tapi ini adalah sebuah kerangka kerja yang sangat terstruktur, sangat holistik untuk membangun manusia seutuhnya. Sebuah jawaban yang kita butuhkan banget di zaman sekarang. Intinya, semua kebijaksanaan ini ternyata berdiri kokoh di atas 3 pilar utama. 3 pilar yang nggak bisa dipisahkan, saling menguatkan satu sama lain. Nah, ini dia 3 pilar itu. Kita akan mulai dari akidah, yaitu fondasi keyakinan. Lalu kita lanjut ke syariah, kerangka tindakannya. Dan terakhir, kita akan lihat hasilnya, yaitu akhlak atau karakter luhur yang jadi tujuan utamanya. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya. Kita akan dalami pilar pertama ini yang jadi akar dari semua ajaran Luqman. Ini semacam jangkar yang bisa menahan kita di tengah badai informasi yang seringkali membingungkan. Jadi apa sih akidah itu? Gampangnya, ini tuh sistem kepercayaan inti kita, kompas internal kita. Inilah yang jadi panduan utama untuk setiap keputusan dan tindakan kita. Tanpa ini, semuanya jadi rapuh. Dan nasihat Luqman yang paling pertama, paling utama, itu langsung ke intinya. Dia bilang, wahai anakku, jangan menyekutukan Allah. Ini adalah titik awal dari segalanya. Fondasi dari segala fondasi. Coba bayangin deh, karakter itu kayak bangunan. Semegah apapun bangunannya, kalau fondasinya keropos, kena guncangan sedikit aja, ya pasti ambruk. Nah, keyakinan inilah fondasi yang membuat karakter kita kokoh menghadapi apapun. Oke, fondasi udah kuat. Terus apa? Nah, sekarang saatnya membangun kerangkanya. Kita perlu menerjemahkan keyakinan tadi jadi sesuatu yang nyata. Kita masuk ke pilar kedua, tindakan. Syariah ini, sederhananya, adalah gimana cara kita menghidupkan keyakinan tadi. Jadi bukan cuma disimpan di hati, tapi benar-benar diwujudkan dalam tindakan kita setiap hari. Punya tujuan yang jelas di tengah dunia yang serba nggak jelas. Dan Luqman ngasih tahu caranya itu praktis banget. Dirikan sholat untuk hubungan spiritual kita, ajak orang berbuat baik, dan cegah keburukan sebagai tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, sabar sebagai kekuatan untuk menghadapi segala cobaan. Lengkap kan? Nah, setelah punya keyakinan yang kokoh dan tahu apa yang harus dilakukan, ada satu hal lagi yang super penting. Gimana cara kita membawa diri dan berinteraksi sama dunia? Ini membawa kita ke pilar ketiga, yang jadi puncak semuanya. Akhlak itu ibaratnya finishing touch-nya. Inilah yang orang lihat. Karakter kita yang terpancar keluar saat berinteraksi dengan Tuhan, dengan sesama manusia, bahkan dengan diri sendiri. Inilah buah dari 2 pilar sebelumnya. Yang keren dari nasihat Luqman, dia itu detail banget. Soal kerendahan hati aja, dia kasih contoh yang ya ampun sehari-hari banget. Cara kita jalan, cara kita bicara. Intinya simple, jangan sombong, jangan angkuh. Selain itu, ada 2 lagi nih yang gak kalah penting yang Luqman tekankan. Pertama, rasa syukur sama Tuhan. Dan kedua, yang sangat fundamental, berbakti dan hormat kepada orang tua. Dan dari semua ini, kita jadi sadar satu hal yang luar biasa. Ternyata, bukan cuma apa yang Luqman ajarkan yang penting, tapi juga gimana cara dia mengajarkannya. Coba dilihat perbedaannya.
Metode Luqman itu penuh kasih sayang, pakai dialog, empati, dan yang paling penting, dia kasih contoh langsung. Beda banget sama metode yang cuma nyuruh-nyuruh, otoriter, dan bikin stres, kan? Dan kuncinya itu ada di satu panggilan sederhana tapi penuh makna. Ya Bunaya, wahai anakku. Panggilan lembut ini langsung mengubah segalanya. Dari yang tadinya mungkin terasa seperti perintah, jadi sebuah obrolan hangat dari hati ke hati. Jadi, kalau kita lihat keseluruhannya, model dari Luqman ini komplit banget. Ini adalah pendidikan yang utuh. Bukan cuma buat ngisi otak, tapi juga buat membangun jiwa dan hati secara bersamaan. Sebuah paket lengkap untuk membentuk karakter yang tangguh. Nah, setelah kita bongkar bareng-bareng semua kebijaksanaan Luqman ini, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Kira-kira satu aja deh. Nasihat bijak apa dari semua ini yang bisa kita ambil dan mulai bagikan ke orang-orang di sekitar kita hari ini?